Jika membahas tentang senjata api pistol, terutama yang memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi dan menjadi ikon dalam industri film, tentu saja yang akan muncul sebagai salah satu kandidat utamanya adalah seri pistol buatan Walther, yaitu Police Pistole atau yang familiar dengan sebutan Walther PP. Pistol ini terbilang sangat sukses dalam karir industri hiburan. Tentunya setelah ia menjadi senjata khas dari karakter tokoh utama dalam film James Bond. Kemunculannya dalam berbagai adegan dalam film tersebut sangatlah epik, terutama dengan pemilihan desainnya yang sangat simpel dan mungil. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa dengan ukurannya yang terbilang mini tersebut, ternyata kemampuan pistol ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Pistol ini juga terkenal akan nilai historis dan tingkat efisiensinya yang tinggi saat digunakan dalam misi-misi rahasia dalam kehidupan nyata, di mana dalam kondisi close battle sangat dibutuhkan senjata yang sangat fleksibel untuk penyimpanan, namun tetap memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai pistol Walther PP, tonton terus video ini hingga akhir, agar kalian tidak terlewatkan dengan sejarah dan fakta terkait pistol buatan Jerman ini. Sebelum kita mengulas tentang karirnya dalam industri perfilman, sebaiknya terlebih dahulu kita kupas tentang asal-usul senjata ini. Secara awal pengembangan pistol Walther PP sudah dimulai pada tahun 1929. Ia dirancang oleh dua desainer persenjataan asal Jerman bernama Karl Walther dan Fritz Walther. Rancangan pistol ini awalnya ditujukan sebagai pistol standar yang akan digunakan oleh unit kepolisian di Jerman. Sedangkan untuk proses produksinya sendiri dikerjakan oleh pabrikan Karl Walther GmbH Spotwaffen di Zella Mehlis, dan sekarang ini kantor pusatnya berada di kota Ulm dan Arnsburg, Jerman. Sebelum peluncurannya diumumkan ke publik secara resmi, berita tentang kemunculannya santer terdengar oleh berbagai pihak luar, sehingga dari banyak kalangan pengamat persenjataan menyebut bahwa pistol ini mewakili rumor yang beredar sebagai senjata handal made in Jerman. Sontak saja, berita tersebut membuat namanya melambung begitu cepat. Maka tak heran jika di tahun 1935 ia segera menjadi pistol standar kepolisian di Jerman. Bahkan kebanyakan unitnya juga diminati dan banyak digunakan oleh kepolisian negara lain di wilayah Eropa pada periode yang sama. Pistol yang sangat ringan dengan bobot hanya 665 gram ini tergolong jenis senjata sekundari yang sangat berbeda dari kebanyakan pistol lain di masa itu. Pistol semi-otomatis ini menggunakan sistem pengoperasian langkah mundur ganda dengan memanfaatkan ledakan atau recoil dari bilik ledak untuk menjalankan mekanismenya. Kemudian untuk dimensinya sendiri, secara keseluruhan ia memiliki ukuran yang sangat mungil dengan panjang keseluruhan hanya 170 mm dan untuk barelnya saja sepanjang 98 mm. Dimensi yang terbilang mini tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya, terutama jika digunakan dalam misi yang bersifat rahasia, karena memang unitnya bisa disembunyikan di area yang tidak terduga. Lanjut pada penggunaan amunisi. Pada seri awal pistol ini menggunakan dua jenis amunisi, yaitu amunisi jenis 380 ACP kaliber 9x17 mm dan amunisi Browning SR kaliber 7,65 x 17 mm. Amunisi tersebut dimuat dalam magazin berkapasitas 7, 8, dan 10 butir peluru. Pistol ini memiliki rata-rata kecepatan tembakan sebanyak 70 butir peluru per menitnya, sedangkan untuk muzzle velocity atau laju kecepatan proyektilnya mencapai angka 256 meter per detik untuk amunisi 380 ACP, dan untuk amunisi Browning SR mencapai kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 320 meter per detik. Namun begitu, kedua amunisi tersebut memiliki jarak efektif tembakan yang sama, yaitu berada di range 50 sampai 100 meter. Selama karir panjangnya dari tahun 30-an sampai sekarang, pistol ini telah diproduksi dalam berbagai varian yang lumayan banyak, dan berikut ini adalah beberapa variannya. Yang pertama adalah PPK-E, yang diproduksi di bawah lisensi oleh FEG di Hungaria pada tahun 2000. Varian L66A1 digunakan oleh Resimen Pertahanan Outslayer Inggris tahun 1974.
Varian PP Super diproduksi tahun 1972 dan digunakan oleh mayoritas kepolisian Jerman, namun pembuatannya dihentikan pada tahun 1979. Varian PPK-L diproduksi tahun 1960-an dengan bobot yang lebih ringan. Varian PPK-S diproduksi di bawah lisensi oleh Amerika Serikat di tahun 1983. Dan yang terakhir adalah varian PPK. Varian ini adalah varian yang paling umum sekaligus paling tenar di antara seri-seri yang lainnya. Ia juga memiliki dimensi yang lebih mini dibandingkan varian yang lain. Hal itu dikarenakan laras dan bingkainya yang diperpendek serta pemilihan kapasitas magasin yang paling kecil. Fakta lain mengenai varian ini adalah tingkat kepopulerannya yang luar biasa. Sebut saja beberapa peristiwa besar yang melibatkan pistol ini, seperti saat muncul kabar jika pemimpin Nazi Adolf Hitler yang dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pistol PPK miliknya di Führerbunker di Berlin. Kemudian, varian ini juga terkenal saat digunakan oleh Jenderal Angkatan Darat Korea Selatan Kim Jae-gyu untuk menyingkirkan pemimpin diktator Korea Selatan Park Chung-hee. Bahkan saking terkenalnya, varian ini sampai-sampai juga digunakan oleh pemeran utama agen rahasia dalam film James Bond. Walther PPK dipilih langsung oleh sang penulis novel Ian Lancaster Fleming atas saran dari ahli senjata api Geoffrey Butruth untuk menggantikan pistol Beretta 418 pada seri film James Bond Dr. No. Setelah PPK resmi dipilih sebagai senjata utama yang dipakai sang aktor, sontak keputusan Fleming tersebut membuat popularitas Walther PPK semakin meroket. Tetapi perlu diketahui, meskipun seri pistol yang dipakai disebut-sebut sebagai varian PPK, namun pada kenyataannya pistol yang dibawa oleh sang aktor Sean Connery adalah seri varian awal, yaitu Walther PP. Catatan produksinya yang begitu luas pada pistol ini dapat dilihat dari lisensinya yang diproduksi oleh berbagai negara lain. Sebut saja pabrikan Manoury di Prancis, Interarms sekaligus Smith & Wesson di Amerika Serikat, dan berbagai pabrikan lainnya. Proses produksinya pun terus berkembang sejak masa awal sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Bahkan pengembangannya masih terus berjalan hingga saat ini. Pistol semi-otomatis dengan keberhasilan mekanisme double action-nya ini bahkan menginspirasi berbagai pistol lain di seluruh dunia. Sebut saja pistol Makarov asal Soviet, FEG PA-63 asal Hungaria, dan beberapa pistol lain. Tercatat dalam sejarah penggunaannya di dunia militer, Walther PP telah digunakan oleh banyak pasukan militer di lebih dari 40 negara di seluruh dunia, mulai dari Polandia, Swedia, Denmark, dan bahkan Indonesia, yang juga mengadopsi varian Walther PPK untuk digunakan oleh Korps Kopassus dan Kopaska dalam menjalankan misi operasi rahasianya.